خاشع والدعاء mustajab. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, hati yang khusyuk, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Habib Abdul Haddad dalam adab sulukul murid yang kita baca setiap sore, setiap Sabtu sore, beliau mengatakan, رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه فصل والذي عليه المؤول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم وملازمة الذكر لله فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بالقلب واللسان. والذكر الذي يجمع جميع معاني الأذكار وثمارتها الباطنة والظاهرة، وهو قول لا إله إلا الله، وهو الذكر الذي يؤمر بملازمته أهل البداية ويرجع إليه أهل النهاية. ومن شره أن يذوق شيئا من أسرار الطريقة ويكاشف بشيء من أنواع الحقيقية ومن أنواع الحقيقة فليقف على الذكر لله تعالى بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجيه خارق. فما اجتمعت هذه المعاني لشخص إلا كشف بملكوت الأعلى وطالعت روحه حقائق العالم الأصفى وشاهدت عين سره الجمال الأقدس الأسمى. ولتكن أيها المريد مكثرا من التفكر وهو Alhamdulillah, Allah anugerahkan kita, Allah dengarkan kita kalam salihin. Al-Habib Abdullah Haddad, subhanallah, Allah berikan kepada beliau manfaat di semuanya. Banyak aulia di dunia ini, tapi yang seperti Habib Abdullah Haddad ini sangat langka. Sebagian aulia sirnya ada pada kitabnya, sebagian aulia sirnya ada pada anak-anaknya, sebagian aulia sirnya ada pada gausidahnya, bait-bait syair yang dia buat. Sebagian aulia sirnya ada pada santri-santrinya, tapi Habib Abdullah Haddad sirnya pada semua. Anaknya Aulia As-Salihin, terutama yang bernama Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Santrinya luar biasa, kobar, aulia semuanya. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Abdul Rahman Bil-Fiqih Alamatud Dunya. Banyak sekali aulia As-Salihin. Kitabnya luar biasa, termasuk yang kita baca sore hari ini, Adab Sulukul Murid, ada Nasihat Diniyah, ada Risalatul Muawana, dan seterusnya. Ada pada bait syairnya, nadamannya, semuanya. Habib Abdullah ada pada wiridnya, Ratibul Haddad, Ratibul Aizib bin Nasr, Ratibul Latif. Masya Allah, Habib Abdullah Haddad luar biasa. Mudah-mudahan
Allah memberkati kita berkat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita membaca dan kita dengar tadi Ustaz Bahrudin baca faslun walladhi 'alal mu'awwal fi tariqillah ta'ala ba'da fi'l awamir wa jinabin mahal. Sesuatu yang perlu kita lakukan bagi orang yang ingin sampai kepada Allah. Ini kitab bukan untuk semua orang. Kitab ini untuk orang yang ingin sampai kepada Allah, yang ingin mendapat ridha Allah, yang ingin dekat dengan Allah. Maka itu kitab ini kitab amal. Kitab dibaca untuk diamalkan, bukan hanya untuk didengar, bukan hanya untuk pembahasan. Kitab ini dibaca untuk diamalkan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita taufik bisa mengamalkannya. Siapa yang ingin sampai kepada Allah, maka tidak harus dia melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi semua yang diharapkan oleh Allah. Ini tidak bisa ditawar oleh siapapun. Ingin sampai kepada Allah, ingin ridhanya Allah, maka yang diwajibkan oleh Allah harus dilaksanakan. Yang diharamkan oleh Allah harus ditinggalkan. Ini dasar, ini modal utama, ini asas pondasi. Tanpa ini tidak mungkin orang sampai kepada Allah. Maka bohong besar orang menyatakan dirinya sampai kepada Allah, tapi dia meninggalkan sholat 5 waktu, tapi dia meninggalkan puasa Ramadan. Bohong besar orang yang mengaku sampai kepada Allah, tapi dia berbuat haram, maksiat dengan terang-terangan dan merasa tidak berdosa. Bukan berarti orang yang sampai kepada Allah dia menjadi maksum, dia menjadi orang yang terjaga dari dosa, nggak mungkin berbuat dosa. Lah, selama dia bukan nabi, dia bukan malaikat, dia bisa melakukan dosa. Tapi dia tidak ikrar, dia tidak pernah bangga dengan dosanya, atau dia tidak merasa bersalah dengan dosanya, atau yang haram menjadi halal. Lah, tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan menikmati kelezatan ibadah. Orang yang menginginkan untuk berbuat maksiat, apalagi berbuat maksiat, ingin berbuat maksiat, tidak mendapatkan kenikmatan ibadah, apalagi dia rutin berbuat maksiat. Mengerjakan hal yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ini kunci dasar. Maka jangan kita percaya kebohongan-kebohongan yang dinyatakan dia merasa udah sampai sama Allah, kemudian udah tamat gak usah sholat. Kenapa gak sholat? Udah tamat. Ente pikir SD ini sekolah tamat? Nabi Muhammad SAW belum pernah tamat sholat sampai beliau meninggal. Sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali gak pernah tamat sholat sampai mereka meninggal dunia. Bahkan diriwayati tidak pernah ada riwayat Nabi dan Khulafa'ir Rasyidin sholat fardu sendiri, gak ada. Selalu berjamaah 5 waktu, kagak ada yang tamat mereka. Terus ada baru muncul, baru tahu zikir, baru bicara tasawuf, bicara ma'rifah, terus nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Udah tamat, udah sampai. Sholat itu bagi orang yang belum nyampai. Orang yang sudah sampai
Gak perlu lagi sholat, Masya Allah. Jadi inti lebih afdal dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat sampai akhir hayat. Bahkan beliau dibopong ketika gak kuat itu untuk sholat. Sayyidina Abu Bakar sholat sampai akhir hayatnya. Umar, Utsman, Ali sholat sampai akhir hayatnya. Kamu baru tahu kalimat, 1-2 kalimat yang kamu ambil dari kitab-kitab aulia, kemudian kamu mengatakan sudah tamat, gak usah sholat, udah sampai. Karena kata Salihin, orang yang semacam ini benar, dia sudah sampai, tapi bukan sampai ke Allah, dia sampai ke neraka Saqar, sampai ke neraka dia. Al-Quran menyatakan hal itu. Masalakakum fi Saqar, apa yang buat kamu sampai neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami masuk neraka Saqar ini karena kamu meninggalkan sholat. Katakan kepada mereka yang mengaku sampai kepada Allah, kemudian sudah merasa gak usah sholat lagi karena udah sampai. Benar kamu udah sampai, tapi kamu bukan sampai ke Allah, kamu sampai ke neraka Saqar. Karena kunci dasar orang sampai kepada Allah ba'da fi'lil awamir wajtinabun nawamaharim, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Ini dasar dan ini tidak bisa ditawar. Untuk guru, untuk habaib, untuk ustaz, untuk siapapun, melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram. Setelah itu, kata Habibullah Haddad, setelah selesai yang wajib ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan selesai, yang haram kita tinggalkan selesai, mau ingin sampai kepada Allah, barulah ditambah. Ini tambahan. Dasarnya tadi yang wajib, dasarnya tadi menjauhi yang haram. Tambahannya karena sampai kepada Allah perlu keseriusan, perlu konsentrasi, perlu tenaga, perlu semangat. Kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bercepat-cepatlah kamu untuk sampai ke Allah, surga Allah, pengampunan Allah. Fafirru ila Allah, larilah kamu untuk menuju Allah. Nah, untuk hal itu maka diperlukan kita mulazamatul dzikri, selalu berzikir, melazimi dzikir. Habibullah Haddad mengatakan bukan hanya kita berzikir, tapi mulazamah. Tahu mulazamah? Mulazamah itu terus menerus, setiap saat, setiap keadaan. Zikrullah, zikir. Fi kulli halin, setiap saat keadaan. Kita sedih, zikir, kita senang, zikir. Fi kulli waktin, setiap waktu. Pagi zikir, siang zikir, sore zikir, malam zikir. Duduk zikir, berdiri zikir, tidur zikir. Wa fi kulli makanin, setiap tempat. Di rumah zikir, di mobil zikir, di kantor zikir, di sawah zikir, ibu-ibu di dapur zikir. Setiap tempat. Fi kulli halin, setiap keadaan. Senang zikir, susah zikir. Sehat zikir, sakit zikir. Banyak duit zikir, sedikit duit zikir. Fi kulli hal. Fi kulli waktin, setiap waktu. Pagi, siang, sore, maghrib, isya, subuh, malam. Fi kulli makan, setiap tempat. Rumah, mobil, dapur. Zikir. Setiap keadaan, setiap waktu, setiap tempat.
qalbi wa bil lisan. Zikirnya dengan hati dan dengan lisan. Bukan hanya lisan tanpa hati, maka sedikit manfaat, walaupun tidak kurang dari manfaat. Ada orang datang ke Habib Abdullah Haddad mengeluh, dia kalau zikir gak bisa khusyuk. Apa dia tinggalkan zikir? Kalau la, uskurullah, ansyaghalaka a'dha'uka dzikran lillah. Syukur sama Allah, Allah jadikan lisan kamu berzikir. Berapa banyak orang yang lisannya gak dipakai zikir, dipakai maksiat. Rasanya orang membahas politik, membahas hal yang gak berguna, membahas hal yang viral. Tapi kalau ingin manfaat besar, bil qalbi wa bil lisan. Zikir ada 3 derajat. Pertama yang paling afdal, bil qalbi wa bil lisan. Lisannya zikir, hatinya zikir. Kedua, bil qalbi bidun lisan, hatinya tak zikir, bisanya diam. Yang ketiga, bil lisani dunal qalbi, lisannya zikir tapi hatinya lupa, ghafil. Habib Abdul Haddad mengajak kita berzikir, melazimi zikir setiap keadaan, setiap waktu, setiap tempat. Artinya gak mengenal tempat zikir, setiap tempat zikir. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita dengan adab-adabnya memasuk rumah zikir, baca ayat kursi, baca ikhlas, baca salawat, salam. Mau buka baju zikir, mau pakai baju zikir, masuk kamar mandi zikir, keluar kamar mandi zikir, mau tidur zikir, bangun tidur zikir, keluar rumah zikir, naik kendaraan zikir, masuk masjid zikir, masuk pasar zikir. Semua udah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya kita melazimi zikir. Tinggal kita amalkan. Kalau kita amalkan bil qalbi wa bil lisan, setiap tempat, setiap keadaan, setiap waktu, maka kita punya kendaraan untuk berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir ini mengundang waridat. Waridat ini kendaraan kita untuk sampai ke Allah. Man laisa lahul wirid, laisa lahul warid. Siapa yang enggak punya wirid, enggak punya zikir, dia enggak punya warid. Waridat, pemberian Allah. Kita enggak mampu menuju Allah. Roh kita terpenjara dalam nafsu kita. Maka dan menuju Allah perjalanannya sangat sulit, gelap. Dunia ini gelap. Banyak rintangan. Syaitan, nafsu, hawa, dunia. Kata Abdul Habsyi dalam doanya, wa fadil qalba an yulimma bi syaitan wal nafs wal hawa wad daniyah. Ini 4, nafsu wal hawa wad daniyah, syaitan, ini musuh kita. Ini penghalang kita untuk kita sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menembus hijab, untuk menembus sebagai cahaya kegelapan, ini kita perlu waridat dari Allah. Waridat cahaya dari Allah yang Allah berikan kepada roh kita, kepada hati kita. Yang dengan waridat itu kita bisa berjalan di kegelapan. Kita bisa punya kekuatan untuk menembus hijab. Kita bisa punya semangat untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya dari Allah. Kekuatan kita untuk berjalan, cahaya
menerangi kegelapan kita, semangat untuk lebih dekat. Ini semuanya dari Allah yang diberi nama oleh ahlu tasawuf dengan waridat. Waridat. Dengan waridat itu kita bisa menembus kegelapan dunia, kita bisa menembus hijab antara kita dengan Allah, kita bisa mempunyai semangat untuk semakin dekat dengan Allah. Ini waridat. Dari mana hasilnya? Dari mana kita dapat? Dari zikir. Man laisa lahul wirid laisa lahul warid. Yang enggak punya zikir tidak punya warid. Karena itu dikatakan anna kathrata dzikri min syiaril auliya. Banyak zikir itu syiarnya aulia. Simbolnya wali Allah itu banyak zikir. Kalau ada orang dikatakan wali tapi enggak banyak zikir, itu bukan wali. Itu wali murid. Wali Allah bicara dunia tak siang malam, politik tak siang malam. Bukan wali Allah ini, wali santri, wali murid. Wali Allah siang malam berzikir. Wali Allah hidupnya dalam zikir, bil qalbi wa bil lisan. Karena zikir itu mengundang cahaya dari Allah, dan cahaya itulah yang dinamakan waridat, kendaraan hati kita. Dikatakan oleh Ibn Athaillah, al-anwar matiyatul qulub wal asrar. Cahaya dari Allah buat zikir itu kendaraannya hati kita, kendaraannya sir kita untuk terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian hadatul hadad, pembahasannya panjang ya, dibahas enggak selesai ini. Nah, kita simbolis saja. Beliau hadatul hadad memberikan satu zikir. Yang zikir ini, satu zikir ini adalah kumpulan makna-makna semua zikir. Ma'ani adkar wa thamratihal batinah wa dhahirah. Dan zikir satu ini menjadi puncaknya semua zikir. Keistimewaan semua zikir terkumpul dalam zikir ini. Rahasia semua zikir terkumpul dalam satu zikir ini. Dan zikir ini adalah zikirnya pemula. Seperti kita yang mau berjalan, kita ini masih mau memulai, belum memulai, masih mau mulai. Zikir ini adalah zikir yang paling bagus bagi pemula, dan zikir yang paling bagus bagi yang sudah sampai ke Allah. Kembali lagi ke zikir ini. Zikir apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat yang terkumpul semua makna-makna zikir. Semua zikir yang kita dengar, yang kita ketahui, apapun itu, maknanya masuk di dalam la ilaha illallah. Semua rahasia, cahaya, manfaat, semua zikir kembali masuk di dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya bagi pemula, perbanyak membaca la ilaha illallah. Tapi bukan hanya lisan, hati kita. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa kita harap kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang menolak mudarat penyakit, termasuk penyakit virus corona, kecuali Allah. La ilaha illallah. Kalimat ini begitu hebat, begitu indah, begitu mulia, begitu agung, begitu bercahaya, begitu besar manfaatnya bagi yang mengucapkan dengan ikhlas dan penuh keagungan Allah dalam hati. Dikatakan di syarah
Adhkar Imam Nawawi, siapa membaca la ilaha illallah ma'al maddi wa ta'zim, dengan dipanjangkan la ilaha illallah, dipanjangkan dan penuh dengan keagungan Allah dalam hati. Lainnya, orang yang mengucapkan Allah, hatinya penuh keagungan dan wibawa Allah, dan Allah mengatakan Allah tanpa ada keagungan dalam hati, pengaruhnya sangat jauh berbeda. Siapa yang membaca tiga la ilaha illallah dengan dipanjangkan dan keagungan Allah memenuhi hatinya, maka manfaat satu kalimat itu diucapkan, Allah ampuni 7.000 dosa-dosa besar. Jika dia tidak punya dosa besar sebanyak itu, maka diampuni dosa keluarganya, anak istrinya. Jika anak istrinya tidak punya dosa sebanyak itu, maka diampuni tetangganya. Sudah berkah orang saleh berzikir, anak istrinya dapat berkah, tetangganya dapat berkah. Berkat la ilaha illallah. Maka perlu dibaca zikir ini dan diulang-ulang setiap saatnya, setiap waktunya dengan perasaan keagungan Allah dalam hati. Siapa yang ingin, kata Habibul Haddad, merasakan nikmatnya orang yang berjalan menuju Allah, asrar tariqah wa yukashafu bi syai'in min anwa'il haqiqah, dan dia ingin dibuka hijab oleh Allah seperti awliya as-salihin, sehingga menyaksikan malaikat, menyaksikan rahmat turun, merasakan nafahat, hal yang diberikan oleh Allah kepada para awliya-Nya. Siapa yang ingin itu, Abdul Haddad mengajak kita untuk kita naik pangkat dalam keinginan, dalam harapan. Jangan keinginan kita seperti keinginan manusia yang lain, makanan, minuman, perempuan. Sini ini kenikmatan yusyarikuna muslim wal kafir wal bahaim. Kenikmatan makanan, minuman dan seterusnya ini orang kafir pun menikmati. Tapi Abdul Haddad mengajak kita untuk naik. Ada kenikmatan yang tidak bisa dinikmati kecuali orang mukmin. Kalau ingin kenikmatan yang tidak ada duanya, tidak ada taranya, nikmat dunia seisinya tidak ada harganya dibandingkan nikmat ini. Kalau ingin, syaratnya satu, fal yaqif ala dzikri. Hendaknya kamu iktikaf dalam zikir. Ya apa iktikaf? Halas, zikir terus. Bukan diam di masjid berzikir lah, zikir terus. Artinya iktikaf selalu berzikir seperti yang beliau katakan, setiap keadaan, setiap tempat dan setiap waktu, dengan hati dan dengan lisan. Zikir terus, zikir. Zikir pertama biqalbil hadir, hati yang hadir. Ditambah lagi wa adabin wafir, zikir adab ma Allah, merasakan keagungan Allah, cinta dengan Allah, rindu dengan Allah. Wa iqbalin sadik, betul-betul konsentrasi. Wa tawajjuhin kharik, Allah, dan semangat yang tinggi. Tidak terlintas apapun kecuali Allah. Oh, kalau sudah ada ini, qalbin khasyid, kalau sudah ada adab wafir, kalau sudah ada tawajjuhin kharik, maka akan terbuka bagi Anda asrarul zahir wa asrarul batin. Anda akan melihat malakutus sama. Oh, ternyata makhluk Allah tidak seperti yang kita lihat aja. Ada
ada makhluk yang begitu indah, ada alam yang begitu mulia, sehingga kita tidak tertarik dengan dunia ini. Kita terbang seperti para malaikat Allah. Ini sekarang kita hanya mendengar, udah merasakan nikmat. Bagaimana kalau mengalami, masuk dalam alam itu? Allah. Maka jangan heran kalau aulia gak tertarik sama dunia dan seisinya. Ditawarkan kepada mereka dunia seisinya, dia tolak. Dia sudah mendapatkan kenikmatan yang dunia ini gak ada artinya di samping dia. Dia menyaksikan makhluk-makhluk Allah, alam, ciptaan Allah yang begitu indah, bukan dunia yang penuh kotor ini, yang penuh masalah ini. Wa di dunya damima, hawadithuha kathira, wa aisyatuha haqira, wa la yahris alaiha siwa a'mal basira. Dunia ini penuh kehinaan, penuh dengan masalah-masalah. Lepas virus ini, sekarang virus corona, nanti corona habis, ganti Corolla. Akan dunia nggak akan berhenti. Masalah demi masalah, musibah demi musibah. Lepas masalah ini, masalah yang satunya. Lepas masalah ini, ke anak enggak, istri enggak, keluarga ini, terus seperti itu. Akan. Tapi mereka ketika masuk ke alam yang Allah berikan khusus orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka gak tertarik sama sekali dengan ini semua. Maka jangan heran kalau mereka berpaling dari dunia seisinya, karena mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang ada di dunia. InsyaAllah. وطلعت روحه حقائق العالم الأسفى وشاهدت عين سره الجمال الأقدس الأسمى. Allah dibuka oleh Allah hijab, ruhnya menyaksikan keindahan alam Allah, keindahan ciptaan Allah, keindahan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat jamal, Allah punya sifat jalal, Allah punya sifat kamal. Ini hanya kita dengar, gak kita merasakannya. Kita hanya mendengar dengan telinga kita, hanya mengucapkan dengan lisan kita, meniru para awliya as-salihin, tidak tahu hakikatnya. Ini pun sudah merasa nikmat kita. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam hakikat itu semua? Allah. Dengan apa? Apakah kita bisa? Bisa, kenapa tidak? Awliya umat Muhammad, kita umat Muhammad. Aulia Tuhannya Allah, Tuhan kita Allah. Aulia nabinya Muhammad, nabi kita Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, kitab kita Al-Quran, gak ada bedanya. Tapi mereka mau, kita belum mau. Mereka semangat untuk itu, kita kurang semangat. Allah memberikan cara kepada kita. Mau? Silakan, pintu terbuka untuk Anda. Setelah kewajiban, setelah yang haram kau tinggalkan, etikah dalam zikir dengan hati dan lisan, hati yang hadir, adab ma'allah, tawajjuh kharik, semangat yang tinggi. Anda lihat nanti. Dan ini semua perlu syekh, perlu guru, ya, perlu guru. Jangan sampai kita berjalan ke Allah tanpa guru. Wala budda min syekhin yasiru bisairihi, harus pakai guru itu kata Allah. Kalau enggak guru man laysa lahu syekh fa syaikhu syaitan. Siapa yang enggak punya guru nanti setan jadi gurunya, dibohongin sama setan. Ada santri punya guru orang saleh, tapi dia kurang husnudzon sama gurunya. Dia lebih husnudzon sama nafsunya, sehingga dia lepas dari gurunya. Satu saat dia merasa lebih baik dari gurunya, sehingga tidak hadir majelis gurunya. Sehari, 2 hari, 3 hari, gurunya melihat keanehan, maka didatangi si santri ini.
Ya waladi wahai anakku, kenapa kamu sudah gak hadir? Ta'lim udah berapa hari? Si santri, maaf guru, saya ada ini, saya ada itu. Gurunya tahu, cuma alasan saja, ada sesuatu yang disembunyikan. Alah, harus kamu katakan, ada apa sebenarnya? Maka maaf guru, iya ada apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sama Allah sudah dibukakan hijab. Oh, Masya Allah. Maksud kamu? Kalau saya tiap malam diizinkan oleh Allah masuk surga. Oleh sebab itu kamu tiap malam gak pernah hadir majlis. Kalau iya guru, saya sudah diizinkan minum tangan kanan, diizinkan masuk surga tiap malam. Masya Allah, tiap malam masuk surga, tiap malam. Oh, hebat dong. Saya ajak, kenapa? Guru juga ingin masuk surga. Boleh saya ikut? Boleh guru. Dia merasa sudah di atas gurunya. Gurunya tahu ini dibohongi syaitan. Karena si santri ini sebelum kelasnya sampai ke sana. Kapan? Malam hari. Oh kelas, saya habis ngajar malam ke sini. Ikut kamu ke surga. Kalau tanya, boleh guru. Habis ngajar, guru ke rumahnya. Datang. Seorang ngajak dia, ayo kita berangkat. Ayo guru kita berangkat. Ayo. Surga, Masya Allah. Kebunnya, buah-buahannya, istananya. Oh Masya Allah, indah ya surga ya. Iya guru, tiap malam gini guru. Oh Masya Allah. Sampai guru berfajar, sampai terbit fajar. Ayo guru kita pulang. Wala ya waladi wahai anakku, orang yang masuk surga gak ada yang mau keluar. Duh gak bisa guru, kita harus pulang. Nanti malam kita berangkat lagi. Oh maaf, anak sudah di surga, mau apa lagi anak pulang? Nah ini yang kita cari, kita udah di dalamnya. Saya gak mau pulang. Gak bisa guru, kita harus pulang. Gak ada bodoh orang yang mau pulang dari surga. Kita ini cari ini. Tiap hari kita minta surga, sekarang kita udah masuk, kita mau pulang. Dipaksa-paksa, bujuk-dibujuk sampai terbit fajar. Terbit fajar, terbukalah hakikatnya, ternyata dia di tempat sampah. Duh, kok mulai bau busuk, mulai kotor, apa ini? Ini surga kamu wahai anakku. Ini yang kau katakan surga. Mulai pertama saya tahu kamu dibohongi syaitan. Untuk kamu meninggalkan majelis taklim, kamu diajak surga, padahal kamu diajak masuk ke tempat sampah. Dihayalkan ini semuanya surga dengan tipu daya syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan wa illa ghurura. Saya sengaja ikut kamu wahai anakku supaya kamu sadar bahwa kamu ditipu oleh syaitan. Udah belajar lagi, kamu belum waktunya untuk semacam ini. Malu dia, maaf guru. Nah, orang nggak punya guru, gurunya syaitan. Nah, seperti yang sering kita dengar, nggak punya guru, merasa udah sampai kepada Allah, ditipu oleh syaitan. Udah, kamu udah sampai, nggak perlu sholat lagi. Nah, kayak gini nih. Udah sampai gak perlu sholat lagi, sholat bagi pemula yang gak sampai sama Allah. Ya memang kamu sudah sampai. Kalau terus akan sampai benar kamu, tapi bukan ke Allah, akan sampai ke neraka sakar. Teruskan semacam ini, kamu berjalan tanpa guru, berjalan tanpa pembimbing yang benar, tanpa syekh al-arif billah, maka kamu akan digiring oleh syaitan. Dan hakikatnya kamu menyembah nafsu kamu, bukan menyembah Allah. Wa man ittakhadha ilahahu hawa. Hawa nafsunya jadi gurunya, sehingga ngawur dia. Kalau ngomong, ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong ini Allah.
marah, yang marah bukan saya, yang marah ini Allah. Ada syaitan. Gak ada aulia yang ngomong semacam itu. Gak ada salihin yang ngomong semacam itu. Dia nisbahkan ke Allah semua yang indah. Yang indah dari Allah, yang jelek dari saya. Ini ngamuk, marah, ini Allah yang marah. Dipikir Allah permainan yang bisa dipakai gitu. Allah Khaliqul Azim. Agungkan Allah, jangan buat mainan Allah. Kun muta'addim Allah. Rahimahullah imra'an arafa qadra nafsi. Mudah-mudahan Allah merahmati, kata Nabi, seseorang yang tahu kadar dirinya. Udah, jangan ngaku-ngaku. Bukan wali, jangan ngaku wali. Bukan soleh, jangan ngaku soleh. Kalau nggak tahu alam malakut, jangan sok. Udah, biasa aja. Biasa aja. Siapa Abdul Haddad dalam kitab An-Nasaidiniyah atau yang lain mengatakan, min asbab, dari sebab al-gawi yang kuat untuk mati, su'ul khatimah. Su'ul khatimah yadda'i wilayah min khairi ahli. Ngaku wali pada dia bukan wali. Ini penyebab yang kuat mati su'ul khatimah. Udah biasa aja. Bisa kita ambil kalam aulia, hikmah-hikmah salihin, tapi mengaku mempunyai kedudukan seperti wali fulan, kedudukan seperti wali fulan, kalau enggak benar, ya wailak, su'ul khatimah, naudzubillah. Karena ini bukan main-main, ini maghrib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka para awliya salihin, banyak yang mereka tawadhu, banyak mereka tidak mengaku apa-apa. Bahkan sering kita dengar, saya enggak punya apa-apa, saya enggak pantas, saya enggak ada, saya tawadhu. Walaupun suatu saat mereka tawajuh kepada Allah, tawajuh ya, seperti Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, saya pemimpin anak cucu Adam. Seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, atau Habib Abdullah Abu Bakar Al-Adrus, man mithlana man mithna. Ini saat-saat tertentu ketika dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keadaan mereka setiap harinya tawadhu. Keadaan mereka setiap saatnya inkisar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis ini, memberkati kita berkat aulia salihin, berkat Habibul Haddad ini. Kalau menjadi salihin, amalkan. Waqif ala dzikri, iktikaf dalam dzikir. La ilaha. Ini sekarang bulan Rajab, bulan istighfar, perbanyak istighfar, banyak dzikir. Dengan syarat tadi, hati yang hadir, adab yang penuh, adab sama Allah, haya, cinta, mahabbah, ta'zim, kemudian tawajuh kharij, semangat yang tinggi. 3 hal ini untuk pembuka kunci pikir. Kalau Anda amalkan, Anda akan dapat cahaya dari Allah. Cahaya demi cahaya memenuhi hati Anda, akan terbuka hijab. Disitulah Anda akan menyaksikan alam yang indah, bukan dunia ini. Ada penutup, masih ada waktu nih. Ada kisah orang saleh, saya ceritakan di mana tadi malam itu. Seorang raja sakit ya. Ceritanya Imam Ghazali yang cerita Habib Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Raja kaya raya, sakit ya. Sakitnya tidak bisa kencing dan tidak bisa kentut. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bisa dibayangkan sakitnya gimana. Semua dokter sudah dipanggil, semua tabib dipanggil, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Maka menjadi bahan pembicaraan viral. Raja sakit, nggak bisa ada yang menyembuhkan. Raja sakit, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ada seorang darwis itu orang pegunungan, pedalaman, yang saleh, yang nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya bersinar. Di masjid ada apa ini? Bala raja sakit.
Terus gak ada yang bisa menyembuhkan. Semua tabib, semua dokter udah. Anak udawi, saya bisa mengobati. Dilihat potongannya bukan potongan tabib, bukan potongan dokter awam yang benar. Katanya betul kamu bisa mengobati? Bisa. Oh, kalau kamu bisa menyembuhkan raja, kamu kaya mendadak. Kamu pasti jadi orang paling hebat di negeri ini. Saya bisa menyembuhkan. Disampaikan kepada pengawal raja. Datanglah pengawal itu. Man, kalau itu orang. Jadi kok gak ada potongan sama sekali. Kamu ngaku bisa ngobati raja karena anak udawi. Benar? Benar. Serius? Karena serius. Karena hanya ikut. Kalau perjanjian. Kalau sembuh, saya minta sesuatu. Senyum. Ini semua tabib gak ada yang bisa menyembuhkan. Kalau kamu benar bisa menyembuhkan, udah. Saran saya, nasihat saya, jangan kamu minta apa-apa. Kamu akan diberi di atas yang kamu minta. Apa sih permintaan orang miskin kayak kamu? Paling binatang ternak, kendaraan, uang. Kamu akan diberi di atas apa yang kamu inginkan. Enggak, saya harus minta. Itu salah. Disebabkan ke raja, ya raja ada orang gini ini memang melihat potongannya nggak pantas, tapi dia begitu yakin bisa menyembuhkan. Benar, kata raja, nggak ada salahnya kita coba. Suruh masuk. Masuk juga sama raja. Memang nggak ada potongan sama sekali. Pakaiannya, penampilannya. Kamu bisa ngobatin saya, bisa. Dengan yakinnya. Oh, Masya Allah. Benar. Benar. Halas. Ayo, obati saya. Oh, nggak bisa, ada perjanjian. Oh, berani benar sama raja. Ada permintaan. Oh, dilihat orang miskin. Minta apa kamu, silahkan. Kalau kamu sembuh, maka saya minta kamu turun dari kursi kerajaanmu dan saya yang jadi raja. Kamu mau jadi raja? Kalau iya, orang gila ini. Akhruj, keluar, tak waras ya. Tambah sakit si raja. Tabib semuanya, obat semua enggak nyembuhkan. Diingatkan lagi oleh Allah dengan orang yang dianggap enggak waras tadi. Coba panggil lagi. Panggil lagi. Silahkan minta apapun. Karena saya cuma minta satu. Sembuh, keluar kamu. Turun dari kursi kerajaanmu dan saya jadi raja. Tayyip, selain ini, ayo minta apapun selain ini. Karena enggak ada, cuma itu. Ya gimana kamu mau jadi raja, kamu semacam ini, terserah saya. Kamu mau gak sembuh? Ini orang kok pede luar biasa. Dia pikir, buat apa saya jadi raja, saya sakit kayak gini. Harta gak bisa saya nikmati. Istri dayang-dayang, budak gak bisa saya nikmati, makanan gak bisa saya nikmati, kendaraan gak. Apa yang bisa saya nikmati? Saya sakit kayak gini. Gak apa-apa deh, gak jadi raja, gak apa-apa, yang penting sehat. Allah setuju. Tanda tangan. Menteri-menterinya yang jadi saksi. Oh, serius banget ya. Allah setuju. Ambilkan air. Bismillah. Didoain, minum. Diminum oleh si raja ini. Langsung perutnya bunyi, langsung maaf keluar kentut. Katakan Habib kata Ahmad, tawil Habib. Berapa bulan nggak kentut ini bisa dibayangkan, panjang dan tebal kentutnya.
langsung kejetik kucing sebanyak-banyaknya. Oh, kayak di surga dia nih. Lepas keluar dari kamar mandi, alhamdulillah sehat. Hebat kamu. Yalah, Ruj. Nah ya, sembuh kan? Ayo, keluar. Berdiri. Tinggalkan itu kursi kerajaan dan saya mau duduk jadi raja. Kan diambil sorbannya. Ambil kursi nggak apa-apa, yang penting anak sehat. Menteri-menterinya bingung semua. Yang jadi raja sekarang Darwis. Keluar. Udah mau sampai pintu dipanggil lagi. Gak apa Tuhan aja. Katanya duduk lagi. Maksud kamu? Duduk lagi. Kamu jadi raja lagi. Terus kamu minta apa? Saya cuma menyadarkan kamu dan orang-orang di sekitar kamu ini yang mengagungkan dunia. Ternyata kerajaan kamu semuanya la yusawi syalbah wa baulan. Masih lebih mahal satu teguk air dan kencing. Untuk satu teguk air dan kencing kamu rela meninggalkan kerajaan kamu semua. Ternyata kerajaan kamu tidak lebih mahal dari satu teguk air dan kencing. Mau apa saya? Saya cuma ingin menyadarkan kamu dan para menteri-menteri kamu ini yang cinta dunia. Ambil semuanya itu. Assalamualaikum. Pulang. Gak minta harta sedikit pun. Kenapa? Udah masuk dia ke alam yang dikatakan ketelahatan. Udah menikmati ciptaan Allah yang begitu indah. Maka tidak tertarik sama sekali dengan apa yang diperebutkan manusia ini. Masya Allah, ini pelajaran besar ya. Mudah-mudahan Allah seperti memperdengarkan kita kisah-kisah kalimat-kalimat indah ini. Allah memberikan kepada kita semangat untuk bisa mendapatkannya insyaAllah, untuk berjalan menuju ke sana insyaAllah. Keindahan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki yang membuahkan kemuliaan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa al-khair wa annahu alaih, wafiqna lil-khair wa anna alaih. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat Habibana Zainuddin Assegar dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah mengangkat derajat guru sekumpul sebentar lagi halnya. Allah memuliakan beliau, Allah mengampuni semua dosa, Allah memberikan berkah dalam keluarga mereka dan keluarga kita insyaAllah. Ya man wafaqa al-khair wa anhum alaih, wafiqna lil-khair wa anhum alaih. Jadikan majlis ini majlis yang berkah, majlis yang penuh rahmah, majlis yang dihadiri awliya as-salihin, dihadiri guru-guru mulia kita, dihadiri oleh muallif Sayyidina Imam Qutbus Syahir, Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ala hadini yakunna salihah jaliban kulli khair dafana kulli syarr wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.